kembali menyaksikan Lintas Bando Sepekan. Ya pemirsa, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando meresmikan gedung layanan perpustakaan disabilitas dispersif Provinsi Kalimantan Selatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan lewat membaca buku. Sementara itu, Kepala Perpusnas RI juga melantik dan mengukuhkan Hajah Fathul Jannah Muhyiddin sebagai Bunda Literasi Kalsel yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan promosi literasi kepada masyarakat. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando hadir mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Provinsi Kalsel di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin. Kehadiran ini dalam rangka meresmikan gedung layanan perpustakaan disabilitas dispersif Kalsel yang pembangunannya telah rampung akhir tahun kemarin menggunakan dana alokasi khusus sebesar 3,5 miliar rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman wa rizqi wa li amali. Amin. Amin. Peresmian gedung ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Perpusnas Republik Indonesia bersama Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Hadi. Nantinya gedung ini akan diisi dengan sejumlah layanan dengan bantuan dana anggaran sebesar 500 juta rupiah dari pusat. Untuk tahun ini sebenarnya sudah disiapkan anggaran DAK fisik untuk pengadaan membeler sebesar 500 juta. Nanti mereka atas perintah Pak Sekda, Pak Ibu Kadi segera mengerjakan. Untuk konten, Perpustakaan Nasional sudah sangat siap untuk mensupport install konten, dan saat ini Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan terbaik dunia untuk jurnal ilmiah. Ada 3-4 miliar target kita. Yang kedua, satu-satunya Perpustakaan Nasional di seluruh dunia yang punya digital rights management, bisa kita baca melalui mobile phone, itu kita yang bisa dimanfaatkan di sini. Mohon izin, hanya satu perintahnya Pak Sekda agar seluruh masyarakat menjadi anggota Perpustakaan Nasional, kemudian bisa masuk di Pusnas, insya Allah sudah bisa. Nanti itu bisa dimanfaatkan di sini. Tentu saja Bunda Kadis punya tugas mensosialisasikan itu. Sementara itu, Sekda Prof Kalsel Roy Rizali Hadi berharap gedung layanan perpustakaan disabilitas ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dalam meningkatkan nilai literasi maupun gemar membaca buku. Ya, yang pasti alhamdulillah hari ini gedung layanan disabilitas sudah diresmikan oleh Kepala Perpustakaan RI, dan ke depan kita harap ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tingkat literasi maupun gemar membaca di Kalimantan Selatan itu semakin meningkat dan semakin baik. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Kepala Perpusnas Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando melantik dan mengukuhkan Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fathul Jannah Muhyiddin, usai meresmikan gedung layanan disabilitas dispersif Kalsel. Usai dilantik, Kepala Dispersif Kalsel Nurliani Dardi mengajak Bunda Literasi untuk berkeliling meninjau sejumlah fasilitas yang dimiliki Perpustakaan Palnam Banjarmasin. Bunda Literasi Kalsel Hajah Fathul Jannah Muhyiddin yang juga Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kalsel ini, ke depan siap bersinergi bersama Dispersif Kalsel untuk mengembangkan promosi literasi kepada masyarakat secara luas. Alhamdulillah, acara pada pagi menjelang siang hari ini tadi berjalan lancar, dan ulun sekali lagi mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semoga ulun dilantik sebagai pengukuhan sebagai Bunda Literasi ini dapat membantu dan mengembangkan lagi perpustakaan yang ada di Kalimantan Selatan ini yang diketuai oleh Ibunda Nurliani. Mudah-mudahan dapat memajukan minat baca masyarakat kita khususnya Kalimantan Selatan. Dengan dilantiknya Bunda Literasi ini diharapkan mampu mempertahankan nilai indeks literasi Kalsel yang saat ini berada di posisi pertama se-Indonesia. Erwin Yudanuari, Banjar TV.
Pemirsa, informasi selanjutnya kami hadirkan Rektor UIN Banjarmasin Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman dalam talk show peningkatan indeks literasi masyarakat untuk kesejahteraan menyampaikan saat ini literasi tidak hanya sekedar membaca maupun menulis, namun harus memiliki pola pikir kritis dalam memilah informasi yang benar maupun yang salah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar talk show peningkatan indeks literasi masyarakat untuk kesejahteraan dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Kemenko PMK Didik Suhardi, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Muhammad Lutfi Saifuddin, Rektor UIN Banjarmasin Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman, serta novelis dan jurnalis Randu Alamsyah. Talk show yang berlangsung di Aula Dispersif Kalsel ini merupakan rangkaian kegiatan dari peresmian Gedung Disabilitas dan pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam paparannya, Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Haji Mujibur Rahman, menyampaikan bahwa saat ini dengan gempuran perkembangan zaman, lewat kemudahan akses mendapat informasi yang didapat dengan adanya layanan internet, membutuhkan sebuah kesiapan dalam menerima hal tersebut. Gempuran informasi yang dianalogikan seperti sebuah tsunami ini membuat banyak informasi mulai dari informasi positif maupun negatif sehingga butuh filter atau saring agar sebuah kesalahan tidak menjadi kebenaran karena keterbiasaan atau sesuai dengan apa yang dikehendaki. Untuk itu, Profesor Mujibur Rahman mengingatkan saat ini literasi di masyarakat tidak hanya dimaknai dengan sekedar proses membaca maupun menulis semata, namun juga dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang benar maupun yang salah. Dan apakah kita bisa memilah dan memilih mana informasi yang bermanfaat, mana yang tidak. Karena apa? Karena saat ini yang terjadi bukanlah limpahan informasi yang banyak saja. Saya di mana-mana mengatakan saat ini kita mengalami tsunami informasi. Jadi tsunami informasi itu artinya tidak hanya air yang datang, tetapi ada sampah, ada lumpur, ada yang macam-macam. Apalagi ditambah apa yang disebut dengan hoax sebagai post-truth. Ya, post-truth itu artinya adalah sesuatu itu kita anggap benar semata-mata hanya karena sesuai dengan selera kita. Ini celaka. Maka yang hoax, yang palsu bisa menjadi benar, yang palsu dan yang benar menjadi tidak jelas lagi. Nah, karena itu saya kira sekarang literasi, saya setuju dengan pembicara sebelumnya, literasi tidak cukup hanya pandai membaca dan menulis, tetapi harus memiliki critical thinking, kemampuan untuk berpikir secara kritis. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Lutfi Saifuddin mengajak masyarakat untuk mempertahankan prestasi sebagai provinsi dengan indeks pembangunan literasi tertinggi di seluruh Indonesia tersebut, dengan memanfaatkan keberadaan perpustakaan yang ada di kabupaten kota. Tentunya dengan berkembangnya sumber daya manusia, lewat literasi hal ini sejalan dengan visi dan misi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, yakni Kalsel Maju, Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai gerbang ibu kota negara dengan misi membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti yang luhur. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, ternyata informasi mengenai literasi membaca tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Bando Sepekan minggu ini, edisi 29 Mei 2022. Mari kita tingkatkan gemar membaca agar mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan berbudaya. Kini tiba saatnya kami undur diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali minggu depan hanya di Banjar TV di Lintas Bando Sepekan. Baik pemirsa, kami undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.